Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nala Eripa, NIM D1A020039 dari kelas B Program Studi Agroekoteknologi Fakultas Pertanian Universitas Jambi 2020. Yang terhormat dosen pengampu mata kuliah pengantar agribisnis Ibu Dr. Insinyur Ira Wahyuni MP. Pada video kali ini saya akan menjelaskan tentang peranan dan kedudukan agribisnis dalam perekonomian nasional. Ada beberapa peranan agribisnis dalam perekonomian nasional, yaitu kontribusi dalam pembentukan GDP, penyerapan tenaga kerja, perdagangan internasional, pembangunan ekonomi daerah, ketahanan pangan nasional, pelestarian lingkungan hidup, pemerataan hasil pembangunan, dan juga pembangunan ekonomi secara makro. Yang pertama, kontribusi dalam pembentukan GDP. Sebagai penyumbang nilai tambah terbesar dalam perekonomian nasional, nilai tambah perekonomian nasional tercipta dari sektor agribisnis. Dengan demikian, cara yang paling efektif untuk meningkatkan GDP nasional adalah melalui pembangunan agribisnis. Informasi ini juga menunjukkan bahwa peran dominan agribisnis dalam struktur ekonomi rumah tangga, pedesaan, dan pertumbuhan perekonomian nasional. Peranan agribisnis dalam perdagangan internasional. Peningkatan ekspor sebesar 6% menunjukkan bahwa agribisnis merupakan penyumbang terbesar dalam devisa negara dan mengalami peningkatan dari tahun ke tahun. Pembangunan ekonomi yang bertujuan untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi, peningkatan kesempatan kerja dan berusaha, serta devisa negara dapat dicapai melalui pengembangan agribisnis. Peranan agribisnis dalam perdagangan internasional. Peningkatan ekspor sebesar 6% menunjukkan bahwa agribisnis merupakan penyumbang terbesar dalam devisa negara dan mengalami peningkatan dari tahun ke tahun. Pembangunan ekonomi yang bertujuan untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi, peningkatan kesempatan kerja dan berusaha, serta devisa negara dapat dicapai melalui pengembangan agribisnis. Selanjutnya, peranan agribisnis dalam pembangunan ekonomi daerah. Yang pertama, pendayagunaan berbagai sumber daya yang merupakan cara yang paling efektif dan efisien dalam pelaksanaan otonomi daerah. Yang kedua, sumber daya ekonomi yang dapat digunakan dalam pembangunan ekonomi daerah adalah sumber daya agribisnis seperti sumber daya alam, sumber daya manusia, teknologi, dan lain-lain. Yang ketiga, melalui percepatan modernisasi agribisnis di setiap daerah. Selanjutnya, peranan agribisnis dalam ketahanan pangan nasional. Ketahanan pangan dalam arti keterjangkauan pangan untuk menghasilkan sumber daya manusia yang bermutu. Perlu dibangun suatu sistem ketahanan pangan yang berakar kokoh pada keragaman sumber daya bahan pangan, kelembagaan, dan juga budaya lokal. Terjadinya defisit pada beberapa komoditas pangan seperti gula dan kedelai, sedangkan beras dan jagung terjadinya defisit pada beberapa komoditas pangan seperti gula dan kedelai, sedangkan beras dan jagung telah mencukupi kebutuhan masyarakat. Pembangunan agribisnis akan menunjang sistem ketahanan pangan yang kokoh melalui keanekaragaman sumber daya hayati dan di setiap daerah. Selanjutnya, peranan agribisnis dalam pelestarian lingkungan hidup. Ada beberapa peranannya, yaitu yang pertama, membuka kesempatan ekonomi yang luas di setiap daerah sehingga akan menatik penyebaran penduduk beserta aktivitasnya. Yang kedua, pembangunan agribisnis dalam mendayagunakan keanekaragaman. Pengembangan agribisnis dengan mendayagunakan keanekaragaman hayati dapat mempertahankan keberlangsungan keanekaragaman hayati tersebut. Yang ketiga, adanya perkebunan karbon yang efektif dalam mengurangi emisi gas karbon atmosfer. Yang keempat, pembangunan agribisnis menghasilkan produk yang dapat mengurangi produk-produk kimia. Dan yang terakhir, pengembangan agribisnis menghasilkan nilai tambah yang dapat mengurangi tekanan sumber daya dan juga lingkungan hidup. Dalam hal penerapan teknologi,
perlu diperhatikan hal-hal berikut, yaitu teknologi disesuaikan dengan ciri lingkungan sehingga usaha tani tidak bersifat eksploratif, destruktif, dan juga polutif. Daya dukung lahan dan keseimbangan ekosistem, serta teknologi. Selanjutnya, kedudukan agribisnis dalam perekonomian nasional. Yang pertama, aktivitas agribisnis untuk menghasilkan pangan akan selalu ada selama manusia masih membutuhkan makanan. Yang kedua, usaha ekonomi yang hemat devisa. Yang ketiga, mempunyai kaitan usaha ke depan dan ke belakang. Yang keempat, sumber pencaharian utama masyarakat dan menyerap tenaga kerja. Yang kelima, kultur masyarakat yang masih bersifat kultur agraris. Yang keenam, ketersediaan lahan yang masih cukup besar dan belum optimal. Yang ketujuh, pengembangan agroindustri yang cukup bersaing di pasar dunia. Yang kedelapan, kontribusi terhadap PDB cukup besar. Dan yang terakhir, agribisnis identik dengan pemberdayaan ekonomi masyarakat. Demikianlah yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurang mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.